Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Hari ini kita akan berdiskusi tentang mengenai Basnas, terutama dengan tentang masalah-masalah yang terjadi dan mungkin di beberapa tempat masih belum terdapat solusinya. Mungkin dari teman-teman di sini eh, kita mulai dari identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kira-kira dari teman-teman di tempatnya masing-masing menemukan masalah apa aja? Salah satunya belum kesadaran masyarakat ini belum sadar gitu akan berzakat gitu. Alasan masyarakat itu belum sadar untuk berzakat itu kira-kira kenapa, Kak? Menurut Raka di tempatnya Raka. Mungkin ada beberapa faktor ya kenapa masyarakat ini belum sadar akan berzakat. Yang pertama mungkin karena kurangnya sosialisasi gitu dari Basnas setempat gitu. Kurangnya edukasi juga terhadap masyarakat dan minimnya gitu mengenai pentingnya berzakat ini ke lembaga yang sudah resmi gitu. Karena di kalangan masyarakat ya, terutama di Basnas yang saya temui ini, masyarakat ini hanya mengeluarkan zakatnya ini pas Idul Fitri ya ataupun zakat fitrah saja gitu. Zakat fitrah saja ya. Iya betul. Ya. Tidak zakat mal gitu seperti penghiasan, kendaraan, tanah ataupun lain sebagainya kayak gitu sih. Atau mungkin di tempat Raka orang-orangnya lebih cenderung untuk melakukan zakat mal langsung gitu ke orang-orang yang terdekat di daerah lingkungannya mungkin. Karena kan di lingkungannya juga ya, zakat mal itu jarang banget orang-orang untuk melakukan zakatnya ke Basnas ataupun ke lembaga amil zakat gitu. Mungkin itu jadi salah satu faktor mengapa masyarakat masih cenderung enggan untuk melakukan zakat mal ke Basnas atau Laz. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada cerita yang beda gitu mengenai permasalahan yang ada di Basnasnya. Dari saya mungkin ya, dari Basnas Kabupaten Bekasi. Ya, silakan. Ya, jadi untuk karakteristik mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Bekasi ini masih mengandalkan bantuan dari Basnas itu sendiri sehingga mereka belum sadar untuk menjadi seorang mujaki, tapi karena mereka selalu mendapat bantuan dari Basnas, jadi mereka beranggapan bahwa bantuan-bantuan tersebut itu akan dilaksanakan terus-menerus dan akan mendapatkan bantuan lagi di tahun-tahun berikutnya, sehingga mereka belum sadar untuk menjadi seorang mujaki, tapi mereka ingin terus menjadi seorang mustahik atau penerima zakat. Kalau di Kabupaten Bekasi seperti itu. Mungkin emang faktor ekonomi ya, apalagi sekarang sedang dilanda pandemi di mana ekonomi sedang mengalami krisis. Oleh karena itu mungkin banyak dari orang-orang di sekitar kita masih cenderung untuk menjadi mustahik Mustahik. Iya, mending benar. daripada menjadi muzaki.
Oke, berarti permasalahannya cenderungan masyarakat di daerah Bekasi itu masih cenderung untuk menjadi mustahik. Iya, betul. Baik, untuk yang teman-teman yang lain, jika ada permasalahannya bisa dilemparkan langsung aja ke forum biar dibahas bersama. Mungkin dari saudari Restu, Ruban, Rifki, Putri, Risa. Yang dari teman-teman sebelumnya udah pada mulai wawancara ke Basnas belum? Yang udah siapa aja ya di sini? Belum. Sudah. Sudah. Berarti baru Sherlina sama Reka doang ya yang udah? Iya. Coba dari Raka, mungkin di Subang ada permasalahan-permasalahan lain gitu terkait mungkin dari pendistribusiannya mengalami kendala apa di Basnas Subang ataupun eh, dalam hal fundingnya ya, dalam pengumpulan dana zakat di suapnya itu mungkin ada kendala di sana. Kalau untuk masalah pendistribusian ataupun apa ya pengelolaan gitu ya, mungkin baik-baik saja gitu ya kalau dari Basnas Kabupaten Subang. Tapi ini dari Basnas Subang ini terkendalanya itu di amilnya gitu ya, dari SDM-nya gitu ya, karena beberapa amil di Kabupaten Subang ini kayak gimana ya, kayak minder gitu ya, seolah-olah Dalam hal gimana tuh ya maksudnya? kayak Basnas ini seolah-olah meminta gitu ya, meminta Meminta, ini maksudnya meminta. meminta zakat gitu ya, seolah tangan di atas gitu Oh, kan ya. Kan seharusnya oke tidak oke. begitu gitu. Karena Basnas ini kan hanya pengumpul ataupun penyalur kayak gitu kan. Nah, dari amil tersebut ini kebanyakan dari Kabupaten Subang ini seperti itu sih. Kebanyakannya yang minder. Dan banyak juga yang udah apa ya? Udah tua gitu ya. Udah masuk ke rentan usia tua juga. Jadi kurang banyak amil yang muda gitu ya. Oh, jadi amilnya juga membutuhkan gitu. Iya, Membutuhkan bantuan. membutuhkan apa? Jadi amilnya juga jadi mustahik atau gimana itu? Ya, kalau dari ketentuan mah ya menjadi mustahik kan ya. Amil juga nanti ada bagiannya. Kalau nggak salah itu berapa ya? 12,5 gitu ya. Hak amil itu. Oh iya iya, Heeh. yang jadi penerima zakat. Ya ada bagiannya juga gitu. Nah kalau ini gimana? Ada kira-kira di yang tadi Sarlina yang udah wawancara gitu. Ini mengenai persentase apa ya penerimaan zakatnya itu berapa persen kira-kira di Kabupaten Bekasi? Kalau di Kabupaten Bekasi mengenai pendistribusian dan penerimaan zakat nggak ada masalah. Cuman itu doang soalnya banyaknya hmm,
Jadi banyak support gitu dari instansi atau lembaga-lembaga kecamatannya gitu. Jadi supportnya banyak dia. Berarti udah bagus ya kayak gitu mah. Iya, jadi meskipun masih banyak orang yang belum sadar buat jadi mujaki, tapi dia buat nanggung si mustahik itu masih cukup uangnya gitu, masih banyak. Masih banyak. Iya sih gitu. Baik, kalau misalnya dari Basnas Subang ataupun dari Basnas Bekasi sendiri, dari operasional dari amil zakatnya seperti untuk melakukan penghimpunan dana, apakah pemerintah memberikan kucuran dana dalam hal itu, atau dana operasional itu langsung dari Basnasnya sendiri, apa gimana? Kalau untuk operasional ya di Basnas Subang ini untuk dananya ya diambil dari pengelolaan zakatnya gitu ya. Seperti Hmm, di Kabupaten Subang ini kan misalkan ada 100% ya persentasenya. Nah, yang 40%-nya ini dibuat anggaran untuk program Basnasnya, yang 40% untuk pengajuan proposal ke Basnas gitu ya, seperti apa ya, kayak santunan anak yatim piatu ataupun duafa, dan yang 20%-nya ini untuk keadaan darurat gitu. Jadi ada gitu dana sendiri gitu kalau di Basnas Subang ini. hmm, seperti itu. Kalau di Basnas Rikima untuk operasionalnya dibiayai sama APBN daerah, APBD dari Purwakartanya ngasih kucuran dana 300 juta itu setahun. Nah, kalau di Basnas Purwakarta itu masalahnya itu kucuran dana yang diberikan pemerintah masih terbilang kecil dibandingkan dengan kota-kota lain seperti kalau nggak salah ya Bandung atau Depok itu. Itu kucuran dana dari pemerintahnya bisa mencapai 2 miliar atau 3 miliar. Makanya kecenderungan orang-orang di Purwakarta ini untuk menjadi amil sangatlah jarang gitu. Di sini juga sama amil-amilnya udah berumur gitu, udah tua, udah mau pensiun gitu. Cuman tidak ada regenerasi dari eh, anak-anak mudanya. Kalau di Bekasi sendiri, Serlina, apakah kucuran dananya diberikan pemerintah atau gimana? Apakah ada masalah atau gimana? Kalau kemarin mengenai program-program pendistribusian dana di Basnas Kabupaten Bekasi itu udah mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga kecamatan dan pihak-pihak yang terkait, sehingga dengan begitu kendala seperti yang tadi disebutkan bisa Basnas Kabupaten Bekasi atasi. Tapi untuk detail dari mana dan berapa-berapanya itu nggak disebutin sih. Hmm, Mm-mm. Tapi yang paling banyak buat dapat anggaran itu tuh dia di santunan duafa sama bantuan sarana ibadah kayak gitu. Kira-kira dari teman-teman yang udah melakukan wawancara, dari permasalahan yang tadi udah disebutkan, apakah ada solusi yang menjadi apa ya, menjadi titik terang lah bagi Basnas di daerahnya masing-masing? Mungkin tadi Raka kan ada permasalahan Sherlina ya tentang Sherlina udah pas, udah bagus ya Basnasnya tadi seperti yang disampaikan. Kalau Raka mungkin dari ininya ya, dari apa sih tadi Kak? Astaga, udah fokus gue.
Yang masyarakat ini sih yang belum apa ya kayak belum paham gitu zakat yang ke Basnas ini seperti apa sih kayak. Oh iya, masih kecenderungan untuk melakukan zakat mal langsung ya ke daerah lingkungannya sendiri. Iya betul. Kalau kalau Sherlina tadi kan permasalahannya adalah kecenderungan masyarakatnya untuk menjadi mustahik daripada muzaki. Nah, kira-kira tuh dari permasalahan itu ada nggak solusi yang kepikiran oleh teman? Ada. Izin moderator. Oh ya, Oh iya, silakan, Sarah dulu. silakan Sarah. Eh, Sarah kan kemarin baru beres wawancara ya. Nah, Sarah juga di situ nanya misalnya solusi apa gitu agar zakat di masyarakat itu khususnya kayak cara wawancara itu pedesaan. Ya salah satu solusinya itu kita bikin kayak perkumpulan dan dibuat kayak seminar kecil-kecilan guna untuk memberi arahan dan sedikit bimbingan ke masyarakat umum tentang apa itu zakat, bagaimana pengumpulannya dan bagaimana sistem pendistribusiannya. Seperti itu mungkin dari Sarah. Oh, berarti solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi mungkin melalui seminar yang bisa dilakukan dengan online ya sekarang mah karena masih pandemi. Iya Sebelum moderator. sebelumnya pengen nanya Sarah, wawancaranya di Basnas daerah mana? Kota mana? Di Kabupaten Mandailing Natal. Oh, Medan ya. Iya. Kalau di Medan sendiri tuh ada permasalahan terkait dengan pengumpulan dana atau pendistribusian ya nggak? Kalau pendistribusian zakat di sini, kita di sini yang cara tahu itu pendistribusiannya itu dihususkan buat kaum duafa sama anak yatim gitu. Jadi pendistribusiannya dihususkan ke situ gitu. Oke, oke. Baik dari Raka, Sherlina, atau teman-teman yang lain mungkin ada solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di Basnas. Dipersilakan. Baik, izin memberikan solusi moderator untuk di Kabupaten Bekasi ini. Mereka menemukan solusi di mana mereka bersikuku atau bersikeras tetap ingin menjadikan bagaimanapun caranya seorang mustahik untuk menjadi seorang mujaki. Nah, salah satunya itu mereka meluncurkan program Bekasi Mandiri, yaitu bantuan program pelaksanaan dan pelatihan. Jadi kemarin itu mereka udah meluncurkan suatu program pelatihan menjadi teknisi AC. Nah, kemudian setelah program tersebut tercapai, maka dari hasil pelatihan tersebut seseorang tersebut dapat menjalankan profesinya sebagai teknisi AC. Jadi dari hasil dia menjadi teknisi AC itu dia bisa zakatkan seperti itu. Jadi melakukan pelatihan agar seorang mustahik bisa menjadi mujaki seperti itu. Dan ada juga kemarin itu orang yang mustahik terus diberikan gerobak bakso. Nah, sehingga dia dapat memberikan hasil dari jualan bakso tersebut gitu. Jadi dari dia hasil uang dia jualan bakso, dia bisa jadi seorang mujaki seperti itu. Oke, jadi untuk solusi yang dilakukan Basnas Bekasi ialah dengan melakukan pemberdayagunaan masyarakat untuk mandiri dalam mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Iya, Seperti itu ya. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan, tadi seperti yang dikatakan dengan melakukan pelatihan menjadi teknisi AC dan juga dengan diberikan gerobak supaya orang-orang di sana menjadi lebih mandiri gitu dalam mencari uang. Mungkin iya betul. dari saudara Raka, solusi yang kira-kira terpikirkan oleh Raka
untuk memecahkan masalah yang ada di Basnas Subang itu seperti apa ya? Oke, kalau dari Raka ya dari permasalahan yang tadi, mungkin yang pertama ini sosialisasi ini harus digencarkan gitu ya ke seluruh masyarakat gitu ya, baik dari tingkat pemerintahan sampai ke masyarakat gitu umum. Nah, yang kedua ini mungkin harus kerjasama gitu ya, seperti di Kabupaten Bekasi juga, jadi banyak dukungan gitu ya dari lembaga-lembaga terkait juga gitu perihal pengelolaan ataupun pendistribusian dana zakat ini gitu. Nah, mungkin yang selanjutnya juga kemarin pas wawancara ini juga akan apa ya? Kayak akan di-launchingkan gitu ya, kayak program untuk kesadaran masyarakat juga akan berzakat ini, yaitu ada Subang Jawara Zakat gitu ya, yang akan di-launchingkan ini pada tanggal 27 Oktober nanti gitu. Ya, karena dilihat juga berzakat di Kabupaten Subang ini kan sangat apa ya, sangat kurang juga gitu. Jadi inisiatif dari Basnas Kabupaten Subang dan bekerjasama dengan Diskominfo itu, jadi akan apa ya, membuat ataupun aplikasi gitu ya, semisal aplikasi ini sebagai uh, apa, pengumpulan ataupun pendistribusian dana zakat ini gitu, dan juga secara edukasi juga gitu sebagai uh, tingkat tingkatan dari yang paling atas gitu sampai ke masyarakat ini, semoga paham gitu akan berzakat di lembaganya yang resmi gitu seperti Baznas kayak gitu sih. Oke, berarti solusi yang bisa dilakukan oleh Basnas Subang adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tadi seperti misalnya dengan Diskominfo ya kan, dalam hal untuk melakukan aplikasi untuk melakukan penghimpunan data agar masyarakat lebih mudah gitu mengakses, dan apalagi sekarang kan udah zamannya teknologi, zamannya internet gitu, supaya lebih mudah dalam melakukan berzakat, jadi dibuatkan aplikasi bersama dengan Diskominfo dan Basnas. Juga tadi dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah, mungkin hal itu bisa dilakukan dengan dinas pendidikan, ya kan? Dari lembaga Basnas Subang itu bisa kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas sosial mungkin. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, mungkin kira-kira ada saran dan masukan untuk lembaga Basnas di Indonesia. Kira-kira mungkin dari saudara Rifki, dipersilakan kalau misalnya ada saran dan solusi untuk Basnas di Indonesia. Atau saudari Risa, Restu, Sarah, Putri, Urban, Nurul. Izin menambahkan sedikit, Ya, silahkan. mungkin solusi meningkatkan kesadaran akan zakat bisa dari segi regulasinya bisa ditambahkan dalam peraturan perundang-undangan tentang zakat tentang sanksi mungkin ya bagi para muzaki yang mampu tapi tidak membayar zakat agar diberikan sanksi atau denda. Kan contohnya seperti pajak juga dalam peraturannya diatur jika yang tidak membayar pajak maka Dirjen Pajaknya itu aktif untuk mengejar para orang-orang yang tidak membayar pajak. Mungkin dalam zakat juga bisa diterapkan seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau pajak itu sendiri di pajak itu mungkin ada bagian ini ya, bagian pengawasan ya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin telat bayar pajak, mungkin oleh badan pengawasnya ini mungkin akan dikejar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah lembaga zakat atau badan amil zakat nasional di kita ini, apakah ada badan pengawasnya? Riki sendiri belum tahu sih. Kira-kira ada teman yang tahu?
Oke, mungkin dari teman-teman ada solusi lain terkait dengan Basnas di Indonesia? Jadi menambahkan solusi, Ya, silakan Saudari Nurul. saya izin menambahkan solusi mengenai permasalahan sel denial supaya orang tidak hanya terus menjadi mustahik gitu. Solusinya dilakukan oleh pemerintah, misalnya cobalah gitu kepala-kepala daerah, menteri membuat semacam surat keputusan atau SK tentang mewajibkan berzakat bagi pegawai muslim yang mampu untuk berzakat, sehingga ya para muzaki semakin bertambah. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagi teman-teman yang lain, adakah solusi yang lain terkait dengan cara memecahkan masalah yang ada di Basnas? Dipersilahkan. Mungkin Saudara Rifki di Depok di mana Ki Basnasnya? Masih belum itu apa kemarin agak sakit sih gitu. Belum ke Basnasnya. Oh ya udah tuh. Oke, nggak apa-apa Ki. Jadi gimana teman-teman? Diskusinya apakah langsung ditutup aja? Iya, cukup. Oke, baik. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi hari ini telah selesai, yaitu tentang mengenai masalah-masalah yang terjadi di Basnas dan cara memecahkan solusinya. Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin semoga dari diskusi ini ada ilmu ataupun hal-hal baru yang bisa menjadi pelajaran buat kita ke depannya. Khususnya dalam ini ya, terkait tentang Basnas di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang telah hadir dan mendengarkan sekaligus ikut berdiskusi di forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.